wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin dengan NIM akhir 40282 dari Ilmu Kesehatan Ternak kelas B dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas sapi potong. Terima kasih. Ini kita akan melakukan anamnesa. Anamnesa itu kan wawancara terhadap orang yang memegang ternaknya ini. Nah, ini saya bersama dengan Mas siapa, Mas? Mas Thomas. Mas Thomas ya. Ini alamat peternakannya di mana, Mas? Ini Pondok Raja. Pondok Sawah. Pondok Raja Kampung Sawah ya. Mulai kerja di sini tuh dari tahun kapan, Mas? Tahun 2018. Oh, berarti udah ada 3 tahun ya, Mas? Di sini tuh jumlah ternaknya ada berapa, Mas? Lebih lah. Kurang lebih 80 ya. Terus kalau dari 80 ternak ini, kalau ada yang sakit tuh biasanya kelihatannya dari mana? Nah, dia agak loyo lah. Iya, beda. Kalau dari nafsu makannya itu biasanya yang sakit itu kelihatan ya, Mas? Kurang ya? Terus biasanya penyakitnya itu apa ya, Mas, kalau di peternakan sini? Paling kadang-kadang masalah kesleo gitu. Seleo. Iya, Seringnya ada seleo di sini, Mas? kesleo doang. Tapi nggak yang penyakit virus menular gitu ya? Enggak ada. Terus kalau dari kesleo itu biasanya cara ngatasinnya gimana, Mas? Misalkan sudah kesleo gitu. Ya kita pisahin sendirian gitu. Terus dilakukan apa itu? Ada dipisahkan dulu. Oh itu. Ya kadang-kadang kita suntik. Jadi kita kasih balsem gitu. Obatin. Kalau dari pencegahannya sendiri tuh, misalkan ada yang udah kesleo, Mas, terus untuk mencegah biar yang lainnya nggak kesleo juga tuh biasanya gimana, Mas? Nah, namanya juga tempat sih kayak gini kan ada aja, tapi suka bercanda. Oh iya. Ini ada kesleo. Terus kalau dari pakannya sendiri tuh biasanya sehari berapa kali, Mas? Sehari. Iya. Ya nggak nentu sehari. Maunya dia. Oh, biasanya tuh 3 kali ada, Mas? Lebih. 4 berarti kira-kira. Iya. Kira 4 kali sehari. Terus sama waktunya itu gimana, Mas? Pagi atau Ya pagi, ada siang, sampai sore, malam. sama malam juga ya, Mas? Iya. Jam 10. Jam 10 berarti pagi, terus agak siang sedikit, terus Iya. sore sama malam ya, Mas? Iya. Nah, terus ini dari cara bersihin kotoran sama tubuhnya itu disemprot aja apa gimana, Mas? Disikat. Disikat ya? Iya. Terus sama fesesnya tadi, kotoran itu dibuang kemana, Mas? Nah kita produksi biogas. Ada biogasnya juga, Mas? Berarti dari kotoran ini ada yang sebagian dibuang, ada yang sebagian masuk ke biogas. Kadang-kadang kan nggak muat. Oh, kalau yang nggak muat itu Iya. dibuang. Penuhan Biogasnya dibuang. buang, gas. Gitu ya. Berarti ada pemanfaatan lainnya juga ya, Mas? Ada. Lumayan. Nah, itu, terima kasih ya, Mas. Iya. Oke, jadi yang pertama ini jalan sebelum masuk ke peternakannya tuh sampingnya ada pabrik tahu. Nah, ini untuk suplai pakan ke peternakannya juga, dan jarak antara kandang dengan rumah warga sekitar tuh sangat dekat, tidak ada 100 meter, karena seharusnya idealnya itu kan 200 meter atau 250 meter dari peternakan itu baru ada permukiman. Oke, selanjutnya makin turun ke bawah. Nah, ini ada saluran pembuangan feses ini seperti parit gitu. Nah, ini sumber airnya dari lalu empang yang ada di sekitar peternakan pakan dan minum. Ini pakan dan minumnya bercampur, sangat disayangkan karena dapat terjadi pembusukan. Lalu ini merupakan kondisi di dalam kandang nih, banyak ternak yang aktif berdiri dan ada beberapa yang duduk. Ini juga ada tanaman di sekitar kandang, yaitu tanaman-tanaman air seperti eceng gondok dan ilalang. Oke, selanjutnya ada penampungan feses. Jadi gini teman-teman, penampungan fesesnya itu langsung di belakang dari sapi itu. Nah, ini contoh fesesnya, langsung ada salurannya dan dibersihkan oleh petugasnya. Itu nanti
Setelah itu airnya akan mengalir ke sini. Nah, ini akan mengalir ke sini. Nah, dari saluran ini langsung menuju ke pembuangan itu di kali sebelah kandang. Nah, jadi gini penampakan kalinya, teman-teman. Ngalir dari sini. Oke, sekarang kita masuk ke pengamatan dari jarak jauh. Nah, yang pertama posisi ternak. Posisi ternak itu, ini ternaknya berkelompok, lalu aktivitas geraknya itu aktif bergerak, dan posisi berdiri dari ternak-ternak ini normal, tegap, nafsu makannya baik, dibuktikan dengan ini pakannya habis. Lalu yang terakhir, bagian tubuh yang tidak aktif bergerak itu tidak ada, karena dari telinga, terus kaki, badan, kepala juga dapat dilihat sendiri aktif bergerak. Oke, yang kedua kita pengamatan dari jarak dekat. Ini kondisi permukaan kulitnya dapat dilihat sendiri. Untuk bagian belakangnya ini agak kotor karena belum dibersihkan oleh petugasnya. Terus yang kedua, kelainan di permukaan tubuhnya itu dapat dilihat sendiri, tidak ada, sehat, kulitnya bagus, tidak ada luka ataupun pembengkakan. Lalu kelainan di bagian-bagian tersebut itu normal, tidak ada masalah. Lalu ada kondisi lubang-lubang tubuh, itu ada hidung, mulutnya itu juga tidak bermasalah, hidung. Terus dari telinga, mata juga tidak bermasalah. Jadi dapat, nah ini moncong dari hidungnya dapat kita lihat, moncongnya itu dia agak basah ya, moncongnya. Pertama, kita akan melakukan pengecekan terhadap frekuensi respirasi dari sapi ini dengan cara meletakkan tangan kita di depan dari hidung sapi tersebut seperti ini selama 1 menit. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan untuk status fisiologis tubuh. Itu ada gerakan rumen, denyut jantung, denyut nadi, dan temperatur rektal. Dikarenakan keterbatasan alat yang kami miliki dan yang peternakan Pak Abid miliki itu, jadi kita hanya memperkirakan menurut literatur yang ada, karena pada saat pengamatan dari jarak jauh dan jarak dekat itu ternak terlihat sehat, maka dapat diasumsikan bahwa denyut jantung, denyut nadi, dan juga gerakan rumen maupun temperatur rektalnya itu dalam kisaran normal, yaitu untuk denyut jantungnya itu kisaran normalnya itu menurut Rona et al itu 55 sampai 80 kali per menit. Lalu untuk denyut nadinya itu menurut Amiano et al itu normalnya 36 sampai 80 kali per menit, dan suhu rektalnya itu untuk normalnya itu pada kisaran 37 sampai 39 derajat Celcius. Nah, dari semua itu dapat kita simpulkan bahwa ternak milik Pak Abid dalam keadaan yang sehat. Namun ada beberapa saran yang dapat dilakukan, yaitu pertama, harus sering membersihkan kandang. Lalu yang kedua juga tempat pakan dan tempat minumnya seharusnya dipisah untuk menghindari predisposisi penyebaran penyakit dikarenakan tumpukan atau pakan yang membusuk karena terkena atau tercampur dengan air minum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.